yang mengatur prioritas penggunaan dana desa. Alhamdulillah, untuk tahun 2023 kita sudah terbitkan Permendesnya, contoh kegiatan prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan lampiran Permendes nomor 8 tahun 2022. Nah, prioritas penggunaan dana desa untuk pendirian, pengembangan, peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes-BUMDesma. Jadi contoh-contoh kegiatannya bisa dalam bentuk pendirian BUMDes-BUMDesma, bisa dalam bentuk penyertaan modal BUMDes-BUMDesma, kemudian bisa dalam bentuk pengembangan usaha atau unit usaha yang ada di BUMDes-BUMDesma yang difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan. Kemudian kegiatan lainnya untuk perwujudan, pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes-BUMDesma. Nah, ini contoh yang kemudian prioritas dana desa untuk pengembangan usaha ekonomi produktif. Maka contoh-contoh kegiatannya adalah di bidang pertanian misalnya, di bidang perkebunan, peternakan, pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan. Nanti ini bahannya bisa di-share kepada seluruh peserta sosialisasi hari ini. Kemudian di bidang jasa, di bidang sarana prasarana pemasaran, kemudian pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial. Lalu kemudian pengelolaan hutan, pemanfaatan teknologi tepat guna TTG, kemudian kegiatan lainnya di dalam rangka mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif. Ini selanjutnya adalah prioritas penggunaan dana desa untuk pengembangan desa wisata. Dapat digunakan untuk apa saja? Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan, sarana prasarana. Kemudian promosi desa wisata juga boleh. Kemudian pelatihan, pengelolaan desa wisata, pengembangan investasi desa wisata, pengembangan kerjasama antar desa wisata. Ini contoh-contoh kegiatannya. Pengembangan desa wisata sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan melalui musyawarah yang ada di desa-desa kita. Kemudian untuk perbaikan konsolidasi data, dana desa boleh untuk pendataan potensi dan sumber daya pembangunan yang ada di desa. Dana desa boleh untuk pendataan pada tingkat RT, pendataan pada tingkat keluarga, kemudian pendataan warga pekerja migran dan seterusnya. Ini semua ada contoh-contohnya. Kemudian berikutnya untuk ketahanan pangan nabati dan hewani, pengembangan usaha pertanian, usaha-usaha perkebunan, jadi pengadaan bibit atau benih, pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih dan seterusnya. Kemudian untuk pembangunan pengolahan lumbung pangan pun ada pembangunan lumbung pangan desa, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, kemudian pembangunan prasarana pemasaran produk pangan dan lain sebagainya. Sementara untuk pengolahan pasca panen, dana desa ini boleh dipakai untuk pengadaan alat teknologi tepat guna, pengolahan pasca panen, kemudian pelatihan pengolahan hasil panen. Ini contoh-contoh untuk kegiatan ketahanan pangan nabati dan hewani. Kemudian untuk pencegahan penurunan stunting, maka bisa dana desa ini dipakai untuk pelatihan kesehatan ibu dan anak, pemberian makanan tambahan, kemudian pengadaan tikar pertumbuhan, alat ukur tinggi badan dan seterusnya, pendayagunaan lahan pekarangan yang ada yang dimiliki oleh keluarga-keluarga kita, pendidikan tentang pengasuhan anak dan seterusnya. Ini sangat lengkap untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting. Kemudian untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, ini juga lengkap contoh-contoh kegiatannya. Lalu kemudian untuk peningkatan keterlibatan masyarakat menyeluruh juga ada, mulai dari kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal, penguatan nilai agama dan seterusnya. Lalu kemudian untuk optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, mulai dari sosialisasi promosi kebijakan,
program jaminan sosial, advokasi, bisa kegiatan optimalisasi, dan seterusnya. Ini ada beberapa contoh untuk penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya. Jadi bentuk kegiatannya bisa dalam bentuk kampanye, promosi, perilaku bagaimana masyarakat diedukasi untuk hidup sehat, hidup bersih, bagaimana mengkonsumsi gizi yang seimbang di masing-masing rumah tangga, dan seterusnya. Termasuk pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular. Ini semuanya lengkap kami sajikan dalam Permendes ini. Kemudian untuk pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotik, kegiatannya bisa dalam bentuk kegiatan keagamaan untuk edukasi dan pencegahan agar masyarakat kita, generasi muda kita terhindar dari narkoba. Jadi bentuk kegiatannya bisa penyuluhan, bisa sosialisasi, dan seterusnya. Bisa juga untuk pagelaran, festival, seni budaya untuk menumbuhkan kreativitas mereka agar mereka bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas yang positif. Kemudian untuk pengembangan pelayanan kesehatan bisa dalam bentuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana pondok bersalin desa dan seterusnya, termasuk bantuan operasional untuk akses. Jadi akses bukan honor layanan para medis. Kemudian untuk operasional pemerintah desa, mungkin ini yang banyak ditunggu-tunggu. Apa? Jadi saya ingin menyampaikan bahwa operasional pemerintah desa ini adalah bukan honor kepala desa. Ini yang harus ditahu dulu. Operasional pemerintah desa ini bukan honor, tetapi dia bentuknya operasional yang menunjang tugas-tugas kepala desa. Jadi boleh dipakai untuk biaya koordinasi. Misalnya pemerintah desa ingin berkoordinasi ke pemerintah daerah, kabupaten atau ke provinsi, maka dana desa untuk operasional yang 3% ini bisa dipakai dalam rangka apa? Tentu dalam rangka membangun keharmonisan hubungan pemerintahan, koordinasi antar level pemerintah yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, operasional 3% ini juga bisa dipakai untuk biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat. Misalnya untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan oleh kemiskinan, kesusahan, oleh musibah, keterbatasan dana, ada konflik sosial, bencana yang menimpa warga. Contoh konkretnya seperti apa? Ada kepala desa lagi nyenyak tidur, jam 1 malam tiba-tiba ada warga yang ketok pintu. Warga ini harus dirujuk ke rumah sakit karena dia sakit. Rumah sakitnya jauh dari desa, butuh biaya transport. Maka operasional pemerintah desa boleh dipakai untuk operasional seperti ini, untuk membantu warga yang membutuhkan seperti ini. Ada warga yang meninggal, dia miskin, tidak ada yang menyiapkan pemakamannya. Misalnya yang muslim, kain kafan dan seterusnya. Maka dana desa ini boleh dipakai untuk membiayai warga miskin yang meninggal untuk pemakamannya. Itu yang dimaksud untuk kesusahan, kemiskinan. Ada warga kena musibah, rumahnya terbakar misalnya. Maka operasional ini boleh dipakai untuk pemberian santunan. Terus biaya kegiatan khusus lainnya yang ketiga, ini digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini PAUD, dan meningkatkan konektivitas antar wilayah desa, antara lain membangun jalan desa dan jembatan sesuai dengan kewenangan desa.
Lalu berikutnya adalah bantuan pembangunan, perbaikan, dan rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrim. Boleh dari dana desa untuk sektor ini. Kemudian, untuk BLT, bantuan langsung tunai dana desa ini dialokasikan maksimal 25%. Ini yang berbeda dengan kebijakan kita tahun 2022 ini yang mematok minimal 40%. Nah, sekarang karena ekonomi sudah mulai jalan, mudah-mudahan semua mulus-mulus saja, ekonomi kita di desa bangkit, yang tidak kerja kemudian kerja, yang dagangannya tadinya tidak laku sudah mulai laku karena daya beli sudah mulai meningkat. Maka antara lain pertimbangannya seperti itu, maka BLT di 2023 nanti adalah maksimal 25%. Sehingga dengan BLT 25% maksimal ini memberikan ruang bagi desa-desa kita untuk mengefektifkan apa yang menjadi usulan-usulan atau program-program prioritas yang ada di desa. Jadi ruang fiskalnya semakin besar, sehingga ruang kreativitasnya juga semakin besar untuk mengakomodir apa yang menjadi usulan-usulan, masukan-masukan warga desa. Kemudian untuk BLT maksimal 25% ini kriterianya apa saja? Pertama adalah bagi keluarga miskin yang berdomisili di desa. Jadi dia harus berdomisili desa dan diutamakan miskin ekstrim. Jadi urutannya itu miskin ekstrim dulu yang dahulu. Jangan yang miskin biasa-biasa saja dapat, lalu yang memang hidup sebatang kara, miskin ekstrim, nggak bisa diapa-apain itu tidak dapat. Itu